Dan sekarang ini kita belajar tentang ayat yang sama di ujung ayat 14 itu, yaitu tugas kedua. Yaitu tugas kedua orang beriman, orang percaya adalah hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. Hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 14b mengatakan, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tugas kedua ini adalah tugas yang sangat besar, sama seperti tugas yang pertama, yaitu berusaha hidup damai dengan sesama manusia. Dan yang kedua ini adalah sesuatu perkara yang Anda harus meletakkan kesungguhan untuk menjaga kehidupan tetap suci, kudus di hadapan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi hubunganmu dengan Tuhan tetap kudus. Tiada yang memisahkan hubunganmu dengan Tuhan. Itulah yang kita akan belajar tugas yang kedua ini dalam ayat 14b ini. Saudaraku, kata kudus ataupun suci adalah penyucian, pemisahan terhadap sesuatu yang tidak benar. Saudaraku, penyucian, pemisahan adalah hal yang perlu terjadi untuk tetap membuat Anda tetap kudus di hadapan Tuhan dan berada di trek perlombaan yang benar dan tertuju arah pandangan mata Anda kepada Tuhan Yesus. Amin. Maksud terpisah ini adalah hidup Anda berbeza dari orang lain. Hidup Anda berbeza dari dunia ini. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup Anda jelas. Hidup Anda nampak berbeza. Inilah arti daripada terpisah. Inilah arti daripada terpisah. Berbeza hidup. Ada suatu kelainan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab Anda memiliki Tuhan Yesus yang membuat Anda hidup kudus dan berbeza dari orang lain. Haleluya, amin. Ini maksudnya dipisahkan untuk Tuhan dan hanya untuk Dia sahaja. Hidup Anda dipisahkan dari semua hal-hal yang tidak benar untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Itulah arti daripada terpisah dan berbeza dari orang lain. Itulah tujuan kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan orang beriman. Terpisah dan dipisahkan dari dunia ini dan berbeza daripada dunia ini. Dan Anda hidup untuk Tuhan. Anda hidup hanya untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa perkara yang kita lihat tentang dipisahkan daripada dunia. Yaitu suatu kesenangan. Menikmati kemewahan secara duniawi. Harta benda yang sangat banyak. Sehingga kita berusaha untuk menimbunkan harta benda, mengumpulkan harta benda tanpa kita memperhatikan orang lain yang sangat memerlukan pertolongan. Saudaraku, tidak salah untuk menimbunkan kekayaan, tidak salah untuk mengumpulkan kekayaan, tidak salah memiliki harta yang banyak, tidak salah menjadi orang kaya, tidak salah saudaraku. Tetapi yang salahnya adalah bila Anda telah berubah sikap Anda, pandangan Anda. Kata firman Tuhan, kalau harta itu telah menjadi fokus hidupmu, sehingga mamon itu menguasai hidupmu, harta benda menguasai hidupmu, materialistik menguasai hidupmu, kata firman Tuhan, sehingga hatimu terarah kepada mamon tersebut, kepada harta tersebut, kata firman Tuhan. Dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku, bila Anda mengumpulkan segala kekayaan, apa yang Anda miliki hari ini, harta benda Anda,
Mungkin Anda rasa selesa hidup dengan segala kemewahan. Tapi bila Anda meletakkan fokus Anda kepada benda-benda yang mati ini, saudaraku, sebenarnya Anda telah meletakkan suatu kepercayaan, iman kepada suatu perkara yang tidak bersifat abadi, yaitu harta benda, kekayaan yang sekelip mata boleh lenyap. Tetapi suatu perkara yang Tuhan mau adalah menjaga kekudusan hatimu, kata firman Tuhan. Dalam arti kata lain, Anda kaya, Anda memiliki kekayaan, Anda memiliki harta benda, Tuhan memberkati Anda, usaha Anda diberkati, Anda mampu meletakkan diri Anda di suatu level yang sangat tinggi, yang mana orang boleh memandang, menghormati Anda, memandang tinggi Anda. Tapi bila Anda meletakkan fokus hidup Anda kepada Tuhan, bahwa Anda berkata, segala sesuatu yang kumiliki ini adalah milik Tuhan. Aku tidak perlu berbangga dengan segala harta ini, yang sekelip mata boleh hilang, sedetik, sesaat boleh hilang, boleh lenyap di pemandangan mata. Tetapi suatu perkara yang Anda tahu, bila Anda tahu berkat Tuhan itu, bila Anda tahu segala sesuatu yang Anda miliki itu adalah daripada Tuhan untuk Tuhan, maka Anda mengumpulkan kekayaan bukan untuk diri Anda, tetapi Anda mengumpulkan kekayaan untuk memberkati orang lain. Banyak orang yang memerlukan pertolongan. Dalam keadaan COVID ataupun pandemik COVID-19 ini, banyak orang kebuluran, saudaraku. Banyak orang kebuluran. Banyak orang kekurangan makanan. Saya menyaksikan beberapa contoh orang yang tidak ada Tuhan. Maksud saya, tidak mengenal Tuhan. Bukan Kristen. Mereka melakukan suatu kebajikan yang sangat terpuji sikap mereka. Sehingga harta mereka, sehingga kekayaan mereka, sehingga apa yang mereka miliki, makanan, minuman mereka, diedarkan, diberikan kepada orang yang benar-benar memerlukan. Kebuluran. Saudaraku, suatu perkara yang sangat indah untuk menjaga kehidupan Anda tetap kudus, suci di hadapan Tuhan dalam trek perlombaan rohani yang sedang Anda ikuti, jalan trek yang Anda sedang ikuti, sedang berlomba, sedang berlari, saudaraku, di dalam arah yang menuju ke arah Kristus. Anda berlari, saudaraku, sedang Anda berada di trek perlombaan. Saudaraku, kekudusan hidup itu perlu dijaga dengan cara siap menolong orang lain yang miskin, yang papa kedana, yang memerlukan pertolongan, dan Anda tidak memfokuskan diri Anda, kepada kekayaan. Anda fokus kepada Yesus, dan Yesus memiliki belas kasihan yang sangat besar untuk orang-orang yang papa kedana, orang yang miskin, orang yang sangat memerlukan, dan Tuhan menolong mereka, dan Anda juga perlu menolong mereka. Dan itu, saudaraku, Anda perlu lihat perkara ini, menjaga kekudusan hidup ini. Dan banyak juga perkara, saudaraku, orang saling memberi. Banyak terjadi di kalangan orang Kristen juga, saling memberi. Memang suatu perkara yang baik, karena firman Tuhan juga mengatakan memberi. Saudaraku, dikatakan orang memberi kepada Anda, ataupun Anda memberi kepada orang, dan Anda mungkin mengharapkan orang itu memberi kepada Anda. Oke, contoh begini. Anda memberi kepada E, dan E itu memang orang yang mampu membalas kebaikan Anda, dan dia akan membalas kebaikan Anda dengan memberi. Dan kata firman Tuhan, karena Anda telah menerima balasan daripada pemberian Anda, maka upah Anda sudah diterima di dunia ini. Tapi yang Tuhan mau adalah, bila Anda meletakkan fokus kepada Tuhan, dan tujuan hidup Anda kepada Tuhan, Anda tidak mengharapkan balasan di muka bumi ini, tidak mengharapkan upah Anda di muka bumi ini atas perbuatan baik Anda, tapi Anda mengharapkan balasannya pada waktu Tuhan Yesus datang, karena orang yang Anda beri itu tidak mampu memberi dan membalas kepada Anda. Yang Tuhan mau adalah, bila Anda memiliki segala sesuatu, kecukupan, Anda memberi kepada orang yang miskin, memberi kepada orang yang sangat susah. Dan sudah pasti Anda tidak dapat mengharapkan balasan, sebab Anda tahu situasinya dan orang itu tidak akan mampu membalasnya. Dan firman Tuhan berkata, itu akan dibalas pada waktu engkau diterima oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, dan upahmu akan diberi. Dan itu, apakah kita mencari balasan dan upah kita di muka bumi ini?
yang paling baik untuk menjaga hati kita adalah Anda tetap memberi tanpa mengharapkan balasan dan memberi kepada orang yang sangat memerlukan. Dan itu, Anda harus fokus kepada Tuhan. Kekayaan itu adalah sementara. Tapi bila Anda diberkati oleh Tuhan, Anda mampu memberkati orang lain. Itulah tujuan kehidupan, dan Tuhan meletakkan Anda. Tujuan Tuhan meletakkan Anda di setiap sudut, di setiap lingkungan, di setiap tempat, untuk menjadikan Anda lebih menyerupai Kristus di dalam belas kasihan, yang mudah jatuh belas kasihan, yang mudah memperhati dan tersentuh hati untuk menolong setiap orang. Dan hati Anda dan saya akan dijaga tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Misi Tuhan yang sangat besar adalah Anda ditugaskan untuk membawa perubahan kepada setiap orang. Sentuhan kasih-Mu akan membuat engkau menyerupai Kristus, menyentuh hati orang yang terbiar, yang hidup dalam keadaan yang tidak ada pengharapan. Anda hadir di situ, bantuan Anda, pertolongan Anda, kasih Anda akan dirasai oleh orang yang ada di sekitar Anda, sehingga Anda mampu menjadi lebih kudus, lebih benar di hadapan Tuhan melalui tindakan yang Anda buat, tetapi tertuju fokus mata Anda kepada Tuhan Yesus. Apa yang Anda buat, setiap kali apa yang Anda buat, Anda katakan, ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Dan bila Anda meletakkan perkataan demikian, maka hati Anda terpelihara dari kesombongan. Sehingga Anda tidak ada peluang lagi untuk meninggikan diri. Banyak orang memberi cek, uang berupa cek, digambar, banyak orang memberi bantuan, digambar, banyak orang memberi sumbangan, digambar. Saudaraku, tidak salah dalam hal itu. Tetapi apakah fokusmu untuk membantu adalah untuk meletakkan bahwa orang yang engkau beri bantuan itu supaya ada pujian diberikan padamu? Saudaraku, dalam COVID ini, kita menyaksikan di dalam YouTube, di dalam media sosial, suatu negara yang memperlakukan cara Alkitabiah. Saya anggap itu sebagai cara Alkitabiah. Mereka membungkus makanan, minuman, dan segala keperluan-keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di jalanan, bahkan orang yang benar-benar tersepit hidup mereka, terdesak hidup mereka. Tidak ada kecukupan makanan, mereka meletakkan bungkusan itu dalam plastik, digantung di beberapa tempat, di bus station, di perhentian kereta api, dan juga beberapa tempat mereka letak tanpa meletak nama mereka di situ. Saudaraku, hal ini membuat hati orang yang menderma ini, menolong ini, tetap benar. Mengapa? Sebab tidak ada alasan dan tidak ada masa untuk menunggu di dalam surat kabar bahwa nama Anda terpampang mengatakan bantuan diberi oleh sianu-sianu. Cara untuk mengelak diri dan hati Anda tetap benar, tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, memberi dengan tangan kanan, kata firman Tuhan, jangan tangan kiri yang mengetahuinya. Berarti Anda memberi tanpa mengharapkan balasan. Anda membantu dengan ikhlas yang sungguh-sungguh. Anda memberi kepada orang yang sungguh-sungguh memerlukan. Itulah cara Alkitabiah. Dan tugas Anda dan saya untuk menjaga kudus hidup. Menjaga kekudusan hidup Anda. Haleluya, saudaraku. Memang sangat diperlukan di dalam masa kesukaran ini. COVID-19 ini adalah suatu masa yang benar-benar menguji kita sejauh mana kita boleh meletakkan diri kita di tengah-tengah hidup orang yang susah. Saudaraku, mungkin Anda berpikir di dalam gereja adalah tempat Anda meletakkan suatu cara hidup yang benar. Saudaraku, tidak perlu lagi menunggu waktu Anda berada dalam gereja, waktu Anda berkumpul di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan menunggu. Saudaraku, waktu sekarang ini, walaupun Anda berada dalam rumah, berkurung dalam rumah, perintah PKP ini, saudaraku, jangan anggap bahwa Anda tidak dapat membuat sesuatu. Ada jiran-jiran Anda sekarang ini yang memerlukan pertolongan. Saudara mengulurkan pertolongan. Saudara membantu mereka. Inilah sikap hati Tuhan Yesus yang mau diletakkan dalam kehidupan Anda untuk siap membantu setiap orang.
Anda ada di tempat di mana Anda berada. Rumah Anda sekarang ini, jiran-jiran Anda adalah sasaran pelayanan, misi Tuhan untuk Anda dan saya, untuk salurkan, untuk bantu mereka, untuk tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Saudaraku, berapa kali Anda pernah membuat suatu kebajikan dan Anda mengharapkan Anda dipuji? Saudaraku, jika sikap ini terjadi, Anda percuma melakukannya, sebab Anda melakukannya untuk dipuji. Tapi suatu kebenaran firman Tuhan, memang Anda menerima upah balasannya pujian. Tapi kalau Anda mau memberi, Anda tidak perlu mengharapkan pujian. Hanya Anda tahu memberi dalam trek perlombaan rohanimu, menjaga kudusan hidupmu, menjaga hatimu tetap terpelihara kudus. Anda memberi kepada orang dengan meletakkan fokus hidup kepada Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi, dan orang akan berkata, wow, sungguh luar biasa orang percaya, sungguh luar biasa orang beriman, sungguh percaya orang Kristen. Mereka memberi, mereka menolong, mereka membantu, tidak kira siapapun. Saudaraku, bila hal ini terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang Tuhan mau. Anda memuliakan Tuhan melalui perbuatan Anda. Dan biarlah kiranya hati Anda tetap terpelihara, tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun boleh melihat Tuhan. Dan itu, maukah engkau melihat Tuhan? Saudaraku, kekudusan hidup itu perlu dijaga. Terpisah dari dunia yang penuh dengan kebejatan, kejahatan, Anda mampu menjadi garam yang mempertahankan, yang menahankan kebusukan-kebusukan dunia ini. Saudara berada di tengah-tengah mereka, bukan kebetulan, tapi Tuhan menugaskan Anda di situ untuk menjadi berkat bagi mereka. Haleluya, saudaraku. Kekudusan dan kesucian adalah mustahak dan mutlak di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sangat mustahak dan mutlak di dalam kehidupanmu dan saya, yaitu kekudusan, kesucian hidup itu harus ada. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 hingga 16 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, hal ini sangat indah. Suatu penegasan firman Tuhan. Dia berkata, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil engkau di dalam panggilan kekudusan. Amin. Sebab Tuhan kudus, Anda harus kudus. Berarti kita boleh mencapai kekudusan hidup selagi kita berada di muka bumi ini, sebab Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti Tuhan boleh menjadikan Anda kudus di hadapannya, benar di hadapannya, suci di hadapannya, layak di hadapannya. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Dikatakan di sini, kita memiliki janji-janji itu. Oleh itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani. Saudaraku, firman Tuhan sangat tegas. Meminta saudara dan saya untuk menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani ini dan juga rohani. Dengan demikian akan menyempurnakan Anda, menyempurnakan kekudusan Anda dalam takut akan Allah. Berarti menjaga kekudusan itu adalah bila Anda punya rasa takut terhadap Tuhan, sehingga Anda menjauhi kejahatan. Amin. Memelihara kekudusan.
kesucian hidup, mesti ada rasa takut di dalam hidupmu terhadap Tuhan. Orang yang tidak mempunyai rasa takut dengan Tuhan, dia sesuka hati melakukan perbuatan-perbuatan tersembunyi, perbuatan-perbuatan yang terlarang di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, mungkin dia boleh menyembunyikannya, tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka dan dia tidak boleh menyembunyikan perbuatan-perbuatannya. Banyak orang, mereka hidup mencemarkan diri mereka dengan segala dosa-dosa yang merosak jasmani mereka, fisikal merosakkan tubuh mereka, merosakkan rohani mereka. Tetapi suatu perkara, bila takut akan Tuhan menguasai hidupmu, engkau tidak sembarangan hidup. Engkau tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Engkau tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena firman Tuhan berkata, orang benar yang sudah percaya kepada Tuhan tidak boleh berbuat dosa lagi. Inilah perasaan takut akan Tuhan. Anda takut akan Tuhan. Anda merasa kehadiran Tuhan. Anda merasa bahwa Tuhan memperhati hidup Anda. Anda merasa bahwa Tuhan ada di setiap sudut, setiap masa, setiap keadaan dalam hidup Anda. Anda merasa takut. Anda mau menghormati Dia. Anda tidak akan melakukan dosa. Anda tidak akan membuat dosa-dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Anda mempunyai perasaan takut, mau menghormati Tuhan, sehingga Anda melakukan yang terbaik, melakukan perbuatan baik, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang menjaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan dengan perasaan takut, dengan rasa takut menghormati Tuhan. Amin. Mungkin dalam kehidupanmu, dalam beberapa masa, mungkin engkau telah menyembunyikan sesuatu yang tidak benar di hadapan istrimu, di hadapan suamimu, di hadapan anakmu, di hadapan keluargamu, di hadapan gereja, di hadapan jemaat, di hadapan kawan-kawanmu, di hadapan majikan, di hadapan siapa-siapapun. Mungkin Anda telah menyembunyikan sesuatu. Saudaraku, jika Anda pernah menyembunyikan sesuatu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang membuat hidup Anda makin tidak kudus, membuat hidup Anda makin jauh daripada Tuhan, membuat hidup Anda mulai diperbudakkan oleh dosa, saudaraku, bertobatlah hari ini. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan engkau tidak dapat melihat Tuhan. Apatah lagi, tanpa kekudusan engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan adalah kudus dan Dia tidak berkompromi dengan kejahatan. Anda harus kembali kepada Tuhan. Anda harus membuang segala perbuatan yang tidak benar di depan Tuhan. Anda harus bertobat. Anda dan saya harus kembali kepada Tuhan dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Bahkan mempunyai perasaan takut akan Tuhan. Dan selama-lamanya Anda tidak akan membuat sesuatu dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga Anda hidup dalam hidup yang baru, kata firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 24 ini mengatakan, dan Anda dan saya mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Allah sendiri mencipta hidup Anda menjadi baru. Tubuh Anda tetap sama, fashion Anda tetap sama, rupa Anda tetap sama, bentuk badan Anda tetap sama. Tetapi Anda diciptakan menjadi baru, yaitu dalaman. Hati Anda, rohani Anda dicipta menjadi baru. Dilahirkan kembali, kata firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Dan Anda dan saya akan menjadi kudus di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Biarlah Anda dan saya hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan tentang tugas orang percaya. Tugas besar orang percaya. Yaitu yang pertama, berusaha hidup damai dengan semua orang. Tidak kira apa situasi, tidak kira dia pernah membenci, menyakiti hati Anda. Mungkin Anda mengkategorikan mereka sebagai musuh. Firman Tuhan berkata, berusaha untuk hidup damai dengan mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Cara mengalahkan kejahatan adalah melakukan kebaikan. Saudaraku, Yesus melakukannya. Paulus juga melakukannya. Saudara dan saya harus mencontohi teladan mereka untuk hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Berusaha hidup damai dengan semua orang, dengan majikan saudara, dengan sesama pekerja, sekerja, orang yang sama pekerja, dalam keluargamu, dengan kawan-kawanmu, hidup damai dengan mereka. Dan yang kedua adalah tugas yang besar, yang terbesar dalam kehidupan Anda adalah mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan hidup ini di dalam takut akan Allah.
Anda tidak akan berbuat dosa lagi. Perasaan takut Anda terhadap Allah itu membuat Anda tidak akan berbuat dosa lagi. Karena Anda tahu bahwa Tuhan melihat setiap masa perbuatan Anda. Ketakutan yang benar kepada Allah ini mengelakkan Anda untuk menjadi orang yang munafik. Mengelakkan Anda untuk menjadi orang yang berpura-pura. Yang kelihatan baik di luar, tapi di dalam tidak ada kesucian dan kekudusan. Tuhan mau Anda memberi kepada sesiapapun pertolongan dengan tidak mengharapkan belasan. Tidak mengharapkan belasan. Tapi Anda tahu bahwa upah yang Anda terima adalah daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab Anda tahu tugas Anda yang besar ini adalah hidup damai dengan semua orang dan menjaga kekudusan hidup Anda di hadapan Tuhan. Sehingga Anda mampu melihat kebenaran firman Tuhan. Anda mampu melihat Tuhan di dalam gambar wujudnya dalam Yesus Kristus. Bahkan Anda mampu melihat kebenaran-kebenaran Alkitab yang harus diterapkan setiap masa dalam kehidupan harian Anda. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Anda berada di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang. Anda mempengaruhi situasi, bukan dipengaruhi oleh situasi. Tetapi Anda menjadi orang yang boleh membawa damai kepada orang dan tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita lebih kuat untuk tetap menjadi alat Tuhan di dalam tugas yang besar ini. Anda diletak dimanapun, tujuan Tuhan itu adalah untuk Dia, melayani Dia, dan melakukan misinya yang besar di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Suatu kebenaran yang kami harus pegang kuat sebagai tugas yang besar, sebagai orang percaya beriman kepadamu. Kami harus berusaha dengan sungguh-sungguh hidup berdamai dengan semua orang, apapun situasinya. Sebagai manusia ini kami akan merasa dilukai. Tapi biarlah kiranya kami belajar untuk mengasihi siapa-siapapun. Tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mampukan kami Tuhan, karena itulah tugas yang Kau beri. Dan juga biarlah kiranya kami mengejar kekudusan setiap masa hidup kami. Di dalam trek perlombaan rohani kami, dalam trek perlombaan rohani kami, kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mata kami, fokus kami kepada Tuhan satu-satunya, di mana contoh terbaik untuk hidup di dalam kekudusan adalah Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya kami dituntun oleh Roh-Mu untuk berpegang kepada kebenaran-Mu ini, supaya kami bergerak di dalam misi-Mu yang sangat besar, tugas yang sangat besar, dan kami mampu memberkati orang lain. Tetap menjaga kekudusan, kami tidak membiarkan materialistik, tidak membiarkan harta benda, tidak membiarkan kekayaan, tidak membiarkan kedudukan kami menjadi suatu penyebab hilangnya kekudusan kami. Tapi kami mau supaya segala sesuatu yang kami miliki ini adalah untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.